Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dengan NIM 201094. Di sini saya akan membahas praktikum saya yang berjudul besaran gelombang dengan kode F5. Di sini praktikum bertujuan untuk memahami konsep dasar perlambatan gelombang, yang kedua memahami besaran-besaran gelombang, yang ketiga menganalisis besaran-besaran gelombang. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu PET Colorado simulasi, di mana berdasarkan arah getar dan arah rambatnya gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan berdasarkan data yang didapat dan simulasinya, kami memperoleh kesimpulan bahwa gelombang adalah energi yang merambat dari titik ke titik lainnya. Jadi gelombang sendiri adalah getaran yang merambat. Getaran dan gelombang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya gelombang air laut, gelombang tsunami, gelombang radio, dan sebagainya. Jadi apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang itu didefinisikan secara sederhana adalah getaran yang merambat. Terjadinya gelombang karena adanya peristiwa getaran. Namun terjadinya getaran belum tentu menyebabkan gelombang. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit, atau menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan. Dasar teorinya, gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal sendiri adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Berikut adalah gambar dari gelombang longitudinal dan transversal. Jadi pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang dimana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah putaran sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Berikut adalah rumus fungsi sinusoidalnya. Pembahasan berikutnya saya akan membahas tentang tugas pendahuluannya. Soal tugas pendahuluan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi jawabannya adalah gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan media penghantar untuk merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan media penghantar untuk merambat. Soal yang kedua, jelaskan secara lengkap pengertian beserta hubungan matematis dari besaran-besaran gelombang. Jadi, hubungan matematis dari besaran-besaran gelombang bisa dilihat di gambar berikut. Soal yang ketiga, turunkan persamaan gelombang. Di gambar berikut akan dibahas soal turunan persamaan gelombangnya. Soal nomor 4, tentukan persamaan kecepatan dan percepatan gelombang dari persamaan posisi gambar di atas. Jadi jawabannya bisa dilihat berikut ini. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana mengukur panjang gelombang dan periode pada suatu gelombang tali. Berikan juga ilustrasinya. Jadi cara mengukur
panjang gelombang, yaitu digunakan rumus lambda sama dengan S per N. Dan untuk mengukur periode gelombang digunakan rumus T sama dengan T per N. Untuk contoh ilustrasinya dapat dilihat di gambar berikut. Setelah membahas pendahuluan, latar belakang, dasar teori dan tugas pendahuluannya, kita bisa masuk ke metode praktikum. Peralatan yang dibutuhkan yaitu PET. PET itu bisa diakses melalui link yang ada di modul. Lalu berikutnya akan dijelaskan melalui video simulasinya. Pada simulasi kita ubah menjadi oscillate dan no end. Lalu kita ubah dampingnya menjadi non, tensionnya high, dan tambahkan rulers dan reference lines-nya. Lalu kita ubah amplitudenya menjadi 0,50. Lalu sudah bisa dilihat S-nya adalah 7,53 cm, lalu diubah menjadi meter, yaitu menjadi 0,073 meter. Lalu bisa didapatkan panjang gelombangnya adalah 0,06 dan begitu pun seterusnya dengan pertambahan frekuensi 2,5 Hz. Setelah melakukan simulasi akan didapatkan data-data sebagai gambar berikut dan didapatkan juga hasil grafiknya. Dari praktikum yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, besaran gelombang memiliki hubungan yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, semakin bertambahnya frekuensi maka semakin banyak gelombang yang terbentuk. Yang ketiga, semakin kecil periode gelombang maka semakin kecil pula panjang gelombangnya. Yang keempat, dari tabel dan grafik hasil berbanding lurus atau berbanding terbalik dan ada yang tidak saling mempengaruhi. Sekian pembahasan tugas praktikum saya yang berjudul besaran gelombang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.